Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah tabarakallah. Kali ini aku bisa sharing lagi tentang kegiatan aku ke kalian semuanya ya teman-teman. Nah kali ini seperti biasanya ya, ini adalah rutinitas aku di setiap minggunya, yaitu belanja mingguan ke pasar tradisional. Itu merupakan kegiatan aku yang selalu banget aku lakuin ya teman-teman. Jika ada waktu luang gitu ya, jika nggak ada halangan, aku tuh pasti belanjanya tuh ke pasar ya teman-teman. Tapi tergantung juga ya, tergantung situasi dan kondisinya juga, karena kan kita sebagai seorang ibu gitu ya, apalagi punya anak balita ya, kalau misalkan lagi senggang gitu ya, nggak ada gangguan ini itu, barulah bisa belanja ke pasar. Kalaupun enggak ya aku belanja aja di tukang sayur dekat kontrakan aku teman-teman. Jadi semuanya tergantung sikon juga ya. Setelah tadi aku beli ayam, nah sekarang lanjut aku juga mau beli ikan ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu kenapa aku tuh suka banget belanja di pasar kayak gini ya teman-teman. Ya karena sih semua lauk pauknya itu masih segar banget gitu ya teman-teman, masih pada seger-seger banget dan masih pada fresh banget. Kalian pun juga pasti sama lah ya kayak aku, lebih suka gitu ya teman-teman, dan lebih semangat kalau si lauk pauknya tuh masih segar-segar dan masih hidup kayak gini ya kan. Dan aku juga adalah orang yang nggak pernah pindah-pindah pedagang gitu ya teman-teman. Maksudnya aku tuh kalau misalkan udah cocok di satu orang ya aku tuh nggak pernah ke yang lain gitu ya. Kalau si orang ini masih ada ya udah aku tuh belinya di sini aja. Kalau orangnya nggak ada barulah ya aku tuh beli ke tempat lain. Kalian ada yang sama juga nggak sih kayak aku kayak gitu teman-teman? Jadi kalau udah langganan ya udah di situ aja gitu ya. Dan di pasarnya ini aku juga nggak banyak nge-record ya teman-teman, karena aku lagi kurang nggak nyaman gitu, banyak banget gitu ya, lagi banyak banget pembelinya teman-teman. Jadi cuman sekilas aja. Kalian juga tahu ya teman-teman, kalau misalkan terlalu banyak orang terus jadi pusat perhatian tuh kayaknya kurang enak gitu ya. Jadi udah aku tuh seala kadarnya aja, yang penting ada gitu ya teman-teman, buat nambah-nambah durasi. Dan aku harap kalian juga tetap untuk nyaman ya bisa nonton video aku ini, karena pencahayaannya itu juga kurang bagus ya teman-teman, karena pasar itu kan adanya di dalam ruangan gitu ya, bukan di luar ruangan, jadi pencahayaannya juga kurang terang teman-teman. Oke lanjut, sekarang ini aku lagi pilih-pilihin dulu untuk beli sayur mayur ya teman-teman. Sebenarnya untuk sayur mayur tuh kayaknya setiap minggu tuh akunya selalu beli yang itu-itu aja gitu ya, nggak pernah yang lain teman-teman. Kalian juga yang merhatiin pasti mikirnya kayak gitu kan, Mama Alma kayaknya kalau beli sayur itu-itu mulu gitu ya. Tapi emang kayak gitu ya teman-teman, aku tuh belum apa ya pokoknya masih itu aja gitu ya. Kalau belum bosen banget atau belum menemukan resep baru tentang masakan apa gitu ya udah aku belinya itu lagi aja teman-teman. Untuk di minggu ini aku juga nggak beli tomat ya teman-teman, karena tomat aku di minggu sebelumnya tuh masih ada, masih punya 4 biji lagi. Jadi untuk minggu ini aku nggak beli tomat teman-teman, aku hanya beli sayurannya aja, sama aku beli cabai keriting doang teman-teman. Oke deh, ini aku tuh belanja di pasarnya udah selesai ya teman-teman, karena seperti yang tadi aku bilang, aku tuh memang nggak banyak record di pasar ini tuh. Jadi lanjut aja ya, ini pas aku udah sampai ke rumah ya teman-teman. Pas udah sampai ke rumah aku tuh nggak langsung bongkar belanjaan aku ya teman-teman. Ini seperti biasa aku tuh bersih-bersih dulu, aku rapihin dulu gitu ya. Nah setelah agak siangan sedikit baru deh aku bongkar belanjaan aku ini ya teman-teman. Kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman, apakah sama juga kayak aku kalau habis belanja tuh nggak langsung dibongkar ya teman-teman, ditaruh dulu kayak gini, atau kalian tim yang langsung gercep aja habis dari pasar langsung bongkar-bongkar, langsung nge-food prep? Kalian juga pasti setuju ya teman-teman, kalau nge-food prep itu kan membutuhkan waktu yang agak lumayan gitu ya. Jadi kita pun melakukannya harus
nulis di waktu yang senggang. Nah lanjut ya teman-teman, ini aku mau bongkar dulu belanjaan aku. Seperti biasa aku tuh selalu membongkarnya di tampah seperti ini ya teman-teman. Nah tadi tuh aku beli tempe ya, seperti biasa pokoknya mah ini si tempe tuh nggak pernah nggak ada gitu ya. Di setiap minggunya selalu ada tempe, dan ini tuh dikasih bonus teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri ya, dikasih bonus lebihan segitu doang. Itu harga tempenya 6.000 teman-teman. Di tempat yang kemarin-kemarin aku beli itu harganya 7.000, agak alah beda dikit lah ya. Tapi kalau ini harganya Rp6.000 teman-teman. Terus kemudian aku juga beli sayur sop seperti biasa lah ya. Untuk paketan sayur sop ini di aku harganya Rp5.000 teman-teman, dan ini tuh agak lumayan banyak ya. Kalau menurut kita, menurut aku gitu ya, yang keluarga kecil, ini tuh banyak teman-teman, bisa dipakai 2 kali masak. Kadang setengahnya aku bikin sayur sop, kadang setengahnya lagi aku bikin bakwan gitu ya. Pokoknya tergantung juga lah teman-teman. Terus kemudian di sini aku juga beli timun. Ini untuk timun setengah kilo harganya 6.000 teman-teman. Di kampung gue kalau misalkan lagi murah itu si timun harganya bisa sekilo 3.000 atau sampai kurang dari itu ya teman-teman. Tapi kalau di Jakarta mah tahu sendiri lah ya, Jakarta mah apa-apa mahal deh kayaknya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, berapapun harganya mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau di tempat teman-teman sendiri gimana nih? Berapa sih harga timun? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Di sini aku juga beli sayur asam ya teman-teman. Untuk sayur asam itu segitu harganya Rp5.000. 3 minggu berturut-turut ini kayaknya aku selalu beli sayur asam deh teman-teman, karena memang lagi suka banget untuk masak sayur asam gitu ya. Kemudian di sini aku juga beli nangka nih teman-teman. Aku tuh baru kali ini deh beli nangka. Kalian juga kalau yang merhatiin gitu ya, pasti kalian juga merhatiin kalau aku tuh baru kali ini aku beli nangka. Itu untuk nangka segitu harganya Rp5.000 teman-teman. Dan tadi aku juga beli cabai ya, itu untuk cabai harganya Rp5.000. Aku cuman beli cabai panjang aja, beli cabai keriting doang minggu ini ya. Untuk cabai rawitnya aku nggak beli teman-teman. Oke lanjut, di sini aku juga beli ikan lele, itu setengah kilo harganya 14.000. Untuk ikan nila setengah kilo harganya 18.000. Dan aku juga beli ayam 1 ekor, 1 ekor harganya 38.000 yang kecil ya teman-teman. Terus kemudian untuk si dadanya itu aku minta dipiletin ya. Nah nanti aku tuh rencananya mau bikin itu aja teman-teman, ditumis-tumis aja kayak gitu ya, si dada ayam piletnya itu dipakein saus tiram gitu ya teman-teman. Nah lanjut aja, kemudian semuanya aku bumbuin seperti ini ya, biar nanti aku pas masaknya tuh langsung saset-saset aja. Kalian juga yang udah ngikutin video-video aku sebelum-sebelumnya pasti udah tahu ya teman-teman. Untuk prohe seperti ini pasti langsung aku marinasi seperti ini ya. Pokoknya ya teman-teman, kalau waktunya memungkinkan, karena semuanya juga harus disesuaikan ya dengan waktu kita saat mengerjakannya. Jadi kalau waktunya memungkinkan, aku tuh lebih suka banget ya teman-teman kalau semuanya itu saat aku nge-food prep semuanya tuh udah dibumbuin gitu ya, semuanya tuh udah dipotong-potongin. Jadi nanti pas masaknya pun akan jauh lebih satset lagi ya teman-teman, jika semuanya sudah di-prepare dengan baik. Untuk teman-teman yang merhatiin gitu ya, pasti kalian juga merhatiin kalau aku mah belum konsisten gitu ya teman-teman. Kadang aku potong-potongin, kadang juga ya aku masuk-masukin langsung aja seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting stok di kulkas tuh sudah aman ya teman-teman, biar kita juga masaknya makin semangat gitu ya, dan waktu untuk memasak juga jauh lebih hemat. Pokoknya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga biar bisa menghemat uang belanja gitu ya, kita tuh memang harus punya kuncinya gitu ya teman-teman. Apa sih kuncinya supaya kita tuh lebih bisa menghemat uang belanja? Aku tuh juga udah sering banget ngebahas ya teman-teman. Pokoknya mah kuncinya mah cuma satu sebenarnya. Kuncinya kita itu memang harus rajin ya teman-teman. Rajin mencatat pemasukan dan juga pengeluaran rumah tangga gitu ya teman-teman. Terus kemudian juga harus rajin membanding-bandingkan harga, harus rajin juga nge-food prep seperti ini ya teman-teman. Dan kita juga harus punya rasa malas. Rasa malasnya untuk apa? Rasa malas untuk jajan mulu di luar ya teman-teman. Kita juga harus punya rasa malas untuk jajan itu ya teman-teman, karena yang sering bikin kita agak-agak boros atau pengeluaran bertambah itu karena kita tuh sering banget jajan di luar, ya enggak sih? Aku sih kayaknya teman-teman yang kayak gitu, apalagi punya bocil, aduh bocil kayaknya jajan mulu gitu ya, ya Allah. Tapi balik lagi nggak apa-apa ya teman-teman, mudah-mudahan aja Allah selalu melancarkan rezeki kita ya teman-teman, amin ya robbal alamin.
Dan ya alhamdulillah ya, ini aku tuh nge-food prepnya udah selesai ya teman-teman. Seperti biasa untuk perayaman itu sudah aku ungkep ya. Kemudian untuk tempe itu juga udah aku potong-potongin dan sudah aku langsung kasih bumbu ya teman-teman. Untuk si jengkol itu sudah aku rendam juga dengan air biar nanti pas aku mau masak itu si jengkol, si kulitnya tuh udah langsung copot-copot aja kalau kita direndam dulu pakai air seperti ini nyimpennya ya. Dan itu juga aku nangka ya, untuk si nangkanya sudah aku potong-potong juga ya teman-teman. Lanjut di situ juga tadi untuk si dada ayam filetnya aku tuh nggak kasih apa-apa, cuman aku kasih taruhan seperti itu aja ya teman-teman. Dan untuk si tulangannya bukan rencananya lagi ya teman-teman, karena pagi ini aku tuh udah masak juga. Aku masak si si nangkanya itu dengan si tulangan ayam ya teman-teman, dibikin gulai gitu, enak sih. Dan yang ngomong itu untuk si jengkol aku belinya seperapat aja ya teman-teman, harganya itu 15.000 sekarang. Tapi untuk jengkol tuh ada rupa-rupa gitu loh harganya, ada yang 15.000 seperapat, ada yang 16.000 teman-teman, tergantung jengkolnya juga katanya. Ukurannya makin besar makin mahal teman-teman. Di tempat kalian sama juga nggak sih kayak gitu, kalau jengkolnya tuh harganya tuh berbeda-beda gitu ya, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahalan juga teman-teman. Alhamdulillah untuk belanjaan aku di minggu ini 125.000 ya teman-teman, udah lengkap banget semuanya, ada prohe, ada prona, ada sayur juga. Dan alhamdulillah juga ini kulkas aku juga udah penuh lagi gitu ya, karena kayaknya kalau kulkas udah penuh tuh tenang gitu ya teman-teman. Kalian juga mungkin ada yang sama kayak aku ya, kalau kulkas kosong melompong tuh kayaknya gimana gitu. Oke deh teman-teman semuanya, ini video aku juga udah mau selesai ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan aku juga memohon maaf banget apabila di dalam video aku ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melancarkan rezeki kita dan menjadikan kita manusia yang pandai bersyukur. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Dan sampai bertemu di video aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.